Yes, mantap. Berkah di bulan puasa. Tepat beberapa menit yang lalu Erick Thohir akhirnya buat keputusan cerdas. Penuhi keinginan dan doa publik. Rumput GBK masih belum jelas kualitasnya. Akhirnya Erick Thohir konfirmasi akan gunakan Stadion JIS untuk laga melawan Bahrain tanggal 25 nanti. Erick Thohir juga sebut ini demi balaskan dendam ke Bahrain yang sudah curangi Indonesia dengan wasit kemarin. Jadi supporter nanti bisa teror corner kick pemain-pemain Bahrain dengan melempar botol atau tisu. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini jawaban Erick Thohir soal rencana JIS akan jadi kandang timnas Indonesia versus Bahrain. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar. Mantap, alhamdulillah. FIFA bantu Indonesia. Secara belak-belakan FIFA ungkap dan tangkap mafia Bahrain yang mencoba menyogok dan memasukkan wasit Bahrain untuk masuk ke staf wasit FIFA yang akan bertugas untuk laga Indonesia versus Bahrain. Wah, ini FIFA akhirnya jatuhkan hukuman ke Bahrain, tidak boleh ada waktu untuk timnas Bahrain mencoba atmosfer lapangan GBK untuk laga nanti. Jadi timnas Bahrain akan datang ke Indonesia dan langsung bertanding melawan timnas Indonesia. Ini jadi beberapa harapanku. Di sisi lain, begini keputusan FIFA terkait pertandingan Indonesia versus Bahrain. Simak ulasan lengkapnya di sini. Gokil. Ini dia starting 11 timnas Indonesia di laga tandang melawan Australia. Strategi baru, formasi baru kelas dunia yang akan diterapkan oleh Alex Pastor, sang ahli strategi. Dan juga ada beberapa pemain bintang tambahan yang dimasukkan oleh Patrick Kluivert ke line up utama. Ada pemain grade A yang bermain di Aston Villa kah? Ini jadi harapanku. Di sisi lain, ini dia prediksi starting line up pada laga melawan Australia. Ada sosok misterius yang akan masuk line up. Simak fakta bahagianya di sini. Yes, resmi. Terciduk kamera dan James beserta agennya sudah tiba di Indonesia untuk segera melakukan proses naturalisasi sumpah WNI di gedung DPR pada sore hari ini. Jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, begini performa Dean James di Eredivisie tampil fantastis pulangkan PSV Eindhoven, tim besar yang masuk playoff UCL. Akan diproses naturalisasi pada sore hari ini kah? Pastikan kalian simak fakta sebenarnya hanya di sini. Hah, benarkah ini? Emil Audero secara belak-belakan bocorkan rahasia besar PSSI. Sebut dirinya akan segera menjalankan proses naturalisasi pada tanggal 5 Maret 2025 dini hari di gedung DPR bersama 2 orang pemain keturunan lainnya. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, performa Emil Audero makin mantap, malah ngomong gini depan publik setelah pertandingan. Bocorkan tanggal dinaturalisasinya kah? Simak kebenaran bahagianya di sini. Kabar super duper bahagia. Tony Popovic, pelatih utama timnas Australia, menyerah. Beri pernyataan jujur kepada publik satu dunia, kibarkan bendera putih jelang lawan timnas Indonesia di kandang pada tanggal 20 nanti. Karena hal ini, ada apa ini sebenarnya? Kalau ini benar-benar terjadi, maka Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 jika menang melawan Bahrain. Fans Garuda dan publik satu Indonesia auto pesta pora di jalan. Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Wah, ada apa ini? Patrick Kluivert tepat beberapa jam yang lalu putuskan coret dan buang pemain timnas Indonesia yang abroad ke Eropa ini. Tidak akan dipanggil ke skuad Garuda pada 20 Maret nanti. Alasannya karena terlalu dimanja oleh Shin Tae-yong dan jarang mendapat menit bermain di klubnya sekarang. Benarkah begitu?
Dan siapa pemain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Wah ini! Setelah PSSI umumkan akan naturalisasi Emil Audero dan Dean James, Arya Sinulinga ex-co PSSI akhirnya ungkap kebenaran rahasia PSSI ke publik. Bocorkan akan ada 3 nama pemain tambahan grade A kelas dunia yang akan memperkuat timnas Indonesia jelang melawan Australia dan Bahrain nanti. Ini jadi harapanku. Di sisi lain ini, dia 3 pemain keturun tambahan yang dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga akan dinaturalisasi berbarengan dengan Emil Audero. Siapa sajakah sosoknya? Simak berita videonya sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Jawaban Erick Thohir soal rencana JIS jadi kandang timnas Indonesia. Dikabarkan akan menggunakan Jakarta International Stadium dalam kurung JIS sebagai kandang dari tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia Senior. Isu itu berasal dari pertemuan Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir turut ditemani Wakil Ketua Umum dalam kurung Waketum PSSI Zainuddin Amali. Adapun pertemuan itu memang membahas rencana JIS yang bakal dipakai untuk agenda Timnas Indonesia. Sejumlah kegiatan rutin bakal dilakoni Timnas Indonesia pada kalender FIFA tahun ini. Untuk itu, PSSI menilai membutuhkan stadion lain selain Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Karena itu, Erick Thohir pun mencoba membahasnya dengan Pramono Anung. Lantas, apakah JIS akan digunakan sebagai home base Timnas Indonesia Senior ke depannya? Tergantung nanti kondisi daripada persiapan GBK dan JIS dan kalendernya. Kalendernya kan cukup kompleks. Ujar Erick di pendopo Balai Kota. Erick juga menyinggung gelaran Piala Presiden 2025 di jeda kompetisi Juni-Juli mendatang yang kemungkinan akan mengundang tim dari luar negeri sehingga diperlukan ada 2 lapangan yakni Gelora Bung Karno GBK dan JIS. Hal itu agar kualitas rumput kedua lapangan yang ada di Jakarta itu maksimal. Kalau misalnya nanti ada Piala Presiden, kita rencana mengundang 4 tim dari luar negeri sama 1 mungkin juara Liga atau Persija atau juga 1 tim nasional. Ya tidak mau harus punya 2 lapangan apalagi kalau klub-klub dari Eropa yang datang. Ya memang kan kondisi rumputnya harus benar-benar maksimal, ucapnya. Nah ini yang kita tidak mau sampai ada cedera, ada beberapa pemain juga nanti cedera, akhirnya kita yang jadi masalah. Standar internasional ini yang kita harus jaga, tambahnya. Menpora Dito bocorkan keputusan FIFA lawan Bahrain tetap di Indonesia atau menang WO. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut FIFA telah memastikan laga antara Timnas Indonesia versus Bahrain akan tetap digelar di Indonesia. Dia menjamin keamanan dan keselamatan tim tamu bakal terjaga selama berada di tanah air. Hal tersebut diungkapkan oleh Dito setelah secara resmi dilantik sebagai Menpora dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin dalam kurung 21 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Kata dia, FIFA sudah meminta laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu untuk tetap berlangsung di Indonesia. Ya pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Ketum PSSI di mana saya sebagai Kemenpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga.
kata Dito. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman, kalau berada di Indonesia itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan imbuhnya. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO, pungkasnya. Sebelumnya diketahui bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA meminta laga tandang kontra Timnas Indonesia dihelat di luar Indonesia. Pasalnya mereka mengklaim para pemain Bahrain mendapatkan ancaman dari netizen tanah air karena keputusan kontroversial dari wasit kala tim merah putih bertandang ke Bahrain pada pertengahan Oktober lalu. BFA menilai keselamatan dan keamanan para pemain mereka kurang terjamin jika pertandingan tandang kontra Indonesia tetap berlangsung di Jakarta. Namun kini Menpora Dito telah memastikan bahwa FIFA meminta pertandingan itu tak dipindahkan dan tetap dihelat di kandang skuad Garuda. Menpora Dito pun sebelumnya sudah mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar lebih bijak dalam berkomentar di media sosial. Starting 11 Timnas Indonesia makin menggelegar, siap bikin Australia dan Bahrain terkapar. Mimpi rakyat Indonesia untuk menyaksikan tim kesayangannya beraksi di Piala Dunia 2026 sepertinya akan segera terwujud. Soalnya dua kemenangan di depan terbuka lebar. Pada 20 dan 25 Maret nanti, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes dan kawan-kawan bentrok kontra Timnas Australia di Sydney. Soceroos di ujung tanduk karena pada pertemuan pertama di Jakarta tahun lalu dipaksa bermain imbang tanpa gol. Pun begitu dengan Timnas Bahrain, Muharabi Dilmun dipastikan menjadi santapan empuk pasukan Patrick Kluivert yang akan menjadi tuan rumah di depan ribuan publik Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain bukanlah kekuatan yang harus ditakuti. Terbukti pada laga pertama di kandangnya, Bahrain sebenarnya sudah kalah 2-1 sebelum akhirnya diselamatkan wasit sehingga laga yang mentas di Bahrain National Stadium dipaksakan berakhir draw 2-2. Jelang dua laga mendatang, PSSI terus melakukan persiapan baik terkait materi pemain maupun tim kepelatihan. 3 pemain naturalisasi anyar kini sudah bergabung. Ketiganya adalah Ole Romani, Dion Marks, dan Tim Geipens. Mereka resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 8 Februari 2025. Tak stop sampai di situ, kini PSSI juga tengah mengebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan lainnya, yaitu Joy Pelupes, Dean James, serta Emil Audero. Di tim kepelatihan, PSSI belum lama ini mendapuk Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Putra legenda sepanjang masa Belanda, Johan Cruijff, itu diharapkan bisa memberikan masukan serta saran bagi Patrick Kluivert selaku pelatih kepala. Kehadiran Jordi Cruijff di ruang ganti serta sejumlah amunisi anyar pastinya membuat skuad Garuda lebih percaya diri menantang Australia dan menjamu Bahrain. PSSI jauh-jauh hari menargetkan Patrick Kluivert harus bisa memetik hasil positif dari Australia maupun Bahrain. Tambahan angka dari kedua rival tersebut membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Melimpahnya amunisi membuat Patrick Kluivert punya banyak opsi di semua lini. Tapi mengingatnya krusial duel. Kemungkinan besar ex-striker Barcelona itu akan menerapkan formasi 4-3-3 dengan susunan starter sebagai berikut: penjaga gawang Emil Audero, back Kevin Dix, Jay Itzes, Mees Hilgers, Calvin Verdon, tengah Eliano Reijnders, Tom Haye, Joy Pelupes, depan Marcelino Ferdinand, Ole Romani, Ragnar Oratmangoen dengan starting XI seperti ini.
Australia dan Bahrain pastinya bakal ketar-ketir. Sebelum gabung timnas Indonesia, Dean James masuk tim terbaik Eredivisie pekan ini. Calon pemain timnas Indonesia Dean James masuk dalam tim terbaik pekan ke-24 Eredivisie versi ESPN. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi ESPN. Dean James ditempatkan sebagai bek kiri dalam formasi 4-3-3. Klub yang dibela oleh Dean James, Go Ahead Eagles, mendominasi daftar dari tim terbaik Eredivisie pekan ini versi ESPN. Selain Dean James, ada 2 nama lain yang masuk dalam daftar ini. 2 nama tersebut adalah Victor Edvardsen dan Oliver Antman. Setelah kemenangan sensasional 3-2 atas PSV pada Sabtu malam, Go Ahead Eagles memasukkan 3 pemain ke dalam Elftal Van de Beek, tulis ESPN. Bagi bek kiri Dean James dan penyerang Victor Edvardsen serta Oliver Antman. Ini adalah pemilihan kedua musim ini. Lanjutnya, meski Go Ahead Eagles menyumbang perwakilan terbanyak, ESPN tidak menunjuk pemain dari klub kebanggaan kota Deventer tersebut menjadi pemain terbaik pekan ini. ESPN menunjuk pemain Sparta Rotterdam, Mitchell van Bergen. Namun, pemain terbaik minggu ini tidak bermain di Deventer. Mitchell van Bergen diberi kehormatan itu oleh para analis Dit was HT Weekend, tulis ESPN. Itu tidak memerlukan penjelasan jika Anda sedikit mengikuti sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, kata Kenneth Perez dikutip bolasport.com dari ESPNNL. Dia mencetak gol terakhirnya pada tahun 2021, imbuhnya. Kembali ke Go Ahead Eagles, mereka berhasil tampil menggila pada pekan ini. Dean James dan kawan-kawan berhasil mengalahkan juara bertahan musim lalu, PSV Eindhoven. Go Ahead Eagles mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 3-2 di Stadion D. Adla Arshoort dini hari waktu Indonesia Barat. Dean James turun sebagai starter di kubu Go Ahead Eagles. Pemain tersebut mengisi posisi bek kiri dalam formasi 4-4-2. Go Ahead Eagles memimpin berkat gol Oliver Antman pada menit ke-23. Hanya berselang 7 menit, PSV menyamakan kedudukan melalui Luuk de Jong. PSV yang sedang berupaya mengejar Ajax di puncak klasemen bahkan sempat memimpin setelah Noah Lang mencetak gol di menit ke-34. Di babak kedua, Go Ahead Eagles berhasil mencetak 2 gol lewat Victor Edvardsen 74 dan Antman 87 yang membuatnya menang atas juara bertahan. Kemenangan Go Ahead Eagles jelas jadi kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pasalnya Dean James jadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar nama yang diumumkan PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Dean James ditargetkan untuk bisa melakukan debut saat timnas Indonesia berjumpa Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Performa Emil Audero di Palermo makin moncer, tak tersentuh kekalahan dan ukir 2 clean sheet. Performa Emil Audero bersama Palermo semakin moncer. Calon kiper naturalisasi timnas Indonesia itu belum merasakan kekalahan dan mengukir 2 clean sheet dari 4 laga dengan seragam klub yang dijuluki Rosanero tersebut. Pemain berusia 28 tahun tersebut resmi hengkang ke Palermo pada hari terakhir bursa transfer musim dingin 2025, 3 Februari lalu. Emil Audero bergabung dengan status pinjaman dari Como 1907 sampai akhir musim ini. Emil hengkang ke Palermo karena jarang mendapatkan kesempatan untuk tampil. Dia hanya mencatatkan 8 penampilan, kebobolan 18 gol, dan gagal mengukir 1 pun clean sheet.
Namun ketika pindah ke Palermo, Emil Audero tampil semakin moncer. Dia selalu bermain sebagai starter dalam 4 laga terakhir bersama I Rosanero. Dari 4 pertandingan tersebut, Emil mampu membantu Palermo tak tersentuh kekalahan dengan perincian 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Mantan kiper Inter Milan tersebut juga berhasil mencatatkan 2 clean sheet. 2 laga tak kebobolan itu adalah ketika Palermo menang 3-0 atas Cosenza dan membungkam Brescia dengan skor 1-0. Adapun 2 pertandingan imbang adalah saat bentrok dengan Spezia dalam kurung 2-2 dan Mantova dalam kurung 2-2. Hasil impresif tersebut membuat Palermo kini naik ke urutan 8 klasemen, sementara Serie B musim ini dengan nilai 38. Mereka pun terus menjaga asa untuk mendapatkan tiket promosi Serie A musim depan melalui jalur play-off. Saat ini PSSI sedang memproses naturalisasi Emil Audero, bek Go Ahead Eagles di Belanda, Dean James, dan gelandang Lommel SK di Belgia, Joey Pelupis untuk timnas Indonesia. PSSI telah mengajukan naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupis telah diajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kurung Kemenpora, yang bakal meneruskannya ke Kementerian Hukum dalam kurung Kemenkum. PSSI ingin naturalisasi dan perpindahan federasi ketiganya telah selesai paling lama 10 Maret 2025 supaya bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika proses naturalisasi tersebut berjalan lancar, Emil Audero berpeluang menjadi kiper timnas Indonesia ketika menantang timnas Australia pada matchday ke-7 grup C di Sydney Football Stadium, Sydney 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim Garuda bakal meladeni perlawanan timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Pusat. Tony Popovic manyun bek muda Australia cedera jelang hadapi timnas Indonesia. Tony Popovic diyakini semakin pusing dan kurang bahagia jelang hadapi timnas Indonesia. Sebab ia harus kehilangan bek Hayden Matthews karena cedera. Australia akan menjamu timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga itu merupakan lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang laga krusial itu, Australia kembali diterpa kabar buruk. Bek tengah muda berbakat mereka Matthews harus mengakhiri musimnya lebih awal karena cedera pergelangan kaki. Kabar ini diungkap oleh klub tempatnya bermain, yakni Portsmouth. Media Australia, The West, menyebut absennya Matthews menjadi tamparan bagi Soceroos jelang melakoni laga krusial. Popovic dibuat makin manyun karena lini pertahanan kian terkikis setelah sebelumnya Hari Soutar dan Alessandro Circati juga mengalami cedera. Lini pertahanan Soceroos kembali mengalami pukulan besar menjelang kualifikasi Piala Dunia pada Maret. Setelah bek tengah muda berbakat, Hayden Matthews harus mengakhiri musimnya lebih awal akibat cedera. Tulis The West dalam artikelnya, Selasa 4/3/2025. Mantan bek Sydney FC itu bergabung dengan Hari Soutar cedera Achilles dan Alessandro Circati cedera ACL di daftar pemain cedera, yang membuat pelatih Tony Popovic semakin pusing jelang laga krusial melawan Indonesia dan Cina. Sambung media itu, kendati begitu, Australia masih memiliki cukup banyak pemain untuk posisi bek tengah. Hanya saja, pemain yang tersedia ini sayangnya minim menit bermain di klubnya seperti Jason Geria, Thomas Deng, dan Kyle Rowles. Pemain Ipswich Town, Cameron Burgess, kemungkinan besar akan memimpin lini pertahanan menggantikan peran Soutar. Lalu Popovic bisa jadi mengandalkan pemain veteran seperti Milos De Genat.
Australia saat ini duduk di posisi 2 dengan 7 poin, terpaut 9 angka dari timnas Jepang yang hampir pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya unggul 1 angka saja dari timnas Indonesia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan Cina. Maka dari itu laga melawan timnas Indonesia akan menjadi laga yang cukup krusial. Mengingat peta persaingan di grup C sendiri sangat kompetitif. Semua tim masih memiliki peluang yang sama untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, baik itu tiket otomatis maupun via babak keempat. Satu pemain abroad Asia dikabarkan tak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia, Rafael Struijk kah? Pemain abroad Asia dikabarkan tak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia untuk laga Maret 2025 melawan timnas Australia dan timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kabar itu disampaikan akun yang biasa membahas pemain keturunan @pemainketurunan ID. Saat ini ada 5 pemain berlabel timnas Indonesia yang berkarier bersama klub-klub Asia di luar Indonesia. Mereka ialah Rafael Struijk yang berkarier di Liga Australia bersama Brisbane Roar, Sadil Ramdhani Sabah FC Malaysia, Asnawi Mangkukualamport FC Thailand, Pratama Arhan Bangkok United Thailand, dan Jordi Amat Johor Darul Ta'zim Malaysia. Dari 5 nama di atas, baru Sadil Ramdhani yang telah mengeluarkan pernyataan. Saat diwawancara media Malaysia Harimau Malaya, Sadil Ramdhani mengaku belum menerima panggilan apapun untuk laga timnas Indonesia pada Maret 2025. Namun menurut @pemainketurunan ID, ada pemain lain yang tidak dipanggil. Apakah itu Rafael Struijk? Rafael Struijk dalam 6 laga terakhir yang dijalani Brisbane Roar sama sekali tidak bermain. Bahkan dalam 2 laga terkini, penyerang 21 tahun itu gagal masuk skuad. Pelatih timnas @Patrick Kluivert 9 mengatakan akan memilih pemain yang bermain reguler di klubnya masing-masing. Namun, apakah itu juga jaminan? Sejauh ini baru Sadil yang sempat berbicara ke awak media bahwa tidak dipanggil dalam Garuda calling terdekat. Tapi ada lagi ternyata yang menyusul nasib Sadil, lanjut @pemainketurunan ID. Setelah Emil Audero, ini 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Apakah Jayden Oosterwolde, Tristan Gooijer, dan Miliano Jonathans yang akan dinaturalisasi PSSI sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya? PSSI gencar mencari pemain-pemain berdarah Indonesia di berbagai belahan penjuru dunia. Pemain-pemain ini didekati PSSI untuk kemudian diproyeksikan membela timnas Indonesia. Saat ini PSSI memproses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupes, dan Daan James. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Jayden Oosterwolde dalam kurung Fenerbahce, Tristan Gooijer dalam kurung PEC Zwolle, dan Miliano Jonathans dalam kurung FC Utrecht. Kita mulai bahas dari Jayden Oosterwolde. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor dikabarkan menemui fullback kiri Jayden Oosterwolde di Turki. Kabar itu disampaikan akun fanbase terpercaya milik Fenerbahce @1907pros. Asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu dalam kurung membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia. Tulis laporan dari akun @1907bros pada 22 Februari 2025. Lalu yang kedua, Tristan Gooijer memasang tato di bagian dadanya dalam bahasa Indonesia keluarga. Fakta ini menunjukkan adanya kemungkinan Tristan Gooijer beralih negara dari Belanda ke Indonesia.
Pemain yang cedera sejak Agustus 2024 ini mengaku sudah dihubungi PSSI. Namun belum ada kelanjutan karena disinyalir masih menunggu Tristan Gooijer pulih dari cedera lutut. Ia ada kontak dengan PSSI, kata Tristan Gooijer kepada Yusa Nugraha. Dan yang ketiga, Miliano Jonathans mengaku sudah didekati PSSI sejak beberapa tahun terakhir. Meski saat ini mengaku belum mengambil keputusan, ada kemungkinan Miliano Jonathans memilih membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Jalannya juga cukup jauh. Namun belum lama ini mereka mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan. Saya akan membiarkannya datang kepada saya, kata Miliano Jonathans.